Hikayat si miskin. Alkisah, tersebutlah kisah sepasang suami istri yang asalnya adalah raja dan permaisuri di Kayangan. Mereka menjadi sengsara karena disumpahi oleh Batara Indra. Keduanya terlantar di negeri antah berantah dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh yang demikian, tinggallah dua suami istri itu di hutan, memakan batang kayu dan buah-buahan sekadarnya untuk hidup. Hatta, beberapa lamanya, istri si miskin itu pun hamilah 3 bulan. Maka istrinya menangis hendak makan buah mempelam yang ada di dalam taman raja itu. Mendengar itu, suaminya terketuk hatinya. Ia teringat tatkala ia di keinderaan menjadi raja, ia tiada mau beranak. Maka sekarang, dalam keadaan sengsara, mudorot, baharulah hendak beranak. Si miskin berkata kepada istrinya, "Ayo, hai Adinda, Tuan hendak membunuh Kakandalah rupanya ini. Tiadakah Tuan tahu akan hal kita yang sudah lalu itu? Jangankan hendak meminta barang suatu, hampir kepada kampung orang tiada boleh." Setelah didengar oleh istrinya kata suaminya demikian itu, maka makinlah sangat ia menangis. Maka kata suaminya, "Diamlah Tuan, jangan menangis. Berilah Kakanda pergi mencaharikan Tuan buah mempelam itu. Jikalau dapat oleh Kakanda akan buah mempelam itu, Kakanda berikan pada Tuan." Maka istrinya itu pun diamlah. Maka suaminya itu pun pergilah ke pasar mencari buah mempelam. Setelah sampai di orang berjualan buah mempelam, si miskin itu pun berhenti. Hendak pun dimintanya, takut ia akan dipalu orang. Maka kata orang yang berjualan buah mempelam, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin, "Jikalau ada belas dan kasihan serta rahim Tuan akan hamba, orang miskin hamba ini, minta diberikan yang sudah terbuang itu. Hamba hendak memohonkan buah mempelam Tuan yang sudah busuk itu barang sebiji sahaja Tuan." Maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata si miskin. Seperti hancurlah rasa hatinya. Maka ada yang memberi buah mempelam, ada yang memberikan nasi, ada yang memberikan kain baju, dan ada yang memberikan buah-buahan. Si miskin pun heran akan dirinya oleh sebab diberi orang pasar itu berbagai-bagai jenis pemberian. Adapun akan dahulunya, jangankan diberinya barang suatu, hampir pun tiada boleh. Habislah dilemparnya dengan kayu dan batu. Setelah ia berpikir dalam hatinya, ia pun kembalilah ke dalam hutan mendapatkan istrinya. Si miskin menceritakan hal ihwalnya di pasar kepada istrinya. "Inilah Tuan, buah mempelam dan segala buah-buahan dan makanan-makanan dan kain baju." Maka istrinya pun menangis tiada mau makan, jikalau bukan buah mempelam yang di dalam taman raja itu. "Biarlah aku mati sekali," katanya. Maka terlalulah sebal hati suaminya itu melihatkan kelakuan istrinya, tiadalah berdaya lagi. Maka suaminya itu pun nekat pergilah menghadap Maharaja Indra Dewa. Waktu itu, Baginda sedang ramai dihadap oleh segala raja-raja. Si miskin datang lalu masuk ke dalam sekali. Maka titah Baginda, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin, "Ada juga tuanku." Lalu ia sujud, kepalanya diletakkan ke tanah. "Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Jikalau ada karenanya Syah Alam akan patik, hamba orang yang hina ini, hendaklah memohonkan buah mempelam Syah Alam yang sudah gugur ke bumi itu barang sebiji, barangkali tuanku." Maka titah Baginda, "Hendak engkau buatkan apa buah mempelam itu?" Maka sembah si miskin, "Hendak dimakan, tuanku." Maka titah Baginda, "Ambilkanlah barang setangkai berikan kepada si miskin ini." Maka diambilkan oranglah buah itu. Si miskin menyembah kepada Baginda, lalu keluar ia berjalan kembali. Setelah dilihat oleh istrinya akan suaminya datang membawa buah mempelam setangkai, maka ia tertawa-tawa. Seraya disambutnya lalu dimakannya. Dan pada ketika yang baik, pada malam 14 hari bulan sedang terang-terang,
maka istri si miskin itu pun beranaklah seorang anak lelaki, terlalu amat baik parasnya. Anak itu dinamakan Marakarmah, artinya anak di dalam kesukaran. Hatta, dengan takdir Allah, si miskin pun menggalilah tanah hendak berbuat teratak untuk mereka 3 beranak. Maka tergalilah kepada sebuah telaju besar berisi emas terlalu banyak. Istrinya berkata, "Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tiada habis dibuat belanja." Si miskin pun menjadi kaya. Ia menempah kendi, lampit, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Sekembalinya, dia mandi berlimau dan menimang anaknya seraya berseru, "Jikalau sungguh-sungguh anak dewa-dewa hendak menerangkan muka ayahanda ini, jadilah negeri di dalam hutan ini sebuah negeri yang lengkap dengan kota, parit dan istananya, serta dengan menteri, hulu balang, dan rakyat sekalian." Seketika itu juga, kabul permintaannya. Si miskin menjadi raja bertukar nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bertukar nama Ratna Dewi. Negeri itu dinamakan Puspasari. Tiada berapa lama, Putri Nilakesuma pula lahir. Maharaja Indra Angkasa hendak mencari nujum untuk melihat tuah kedua anaknya. Hal ini terdengar oleh Raja Negeri Antah Berantah yang lama. Ia pun bermufakat jahat dengan sekalian ahli nujum. Katanya, "Jikalau engkau dipanggil si miskin itu, katakan anaknya itu celaka." Karena si miskin itu terlalu arif bijaksana. Sedang baru saja ia menjadi raja, segala saudagar di negeri kita disuruhnya membawa kaos dan payung. Istimewa ia kekal di atas kerajaan. Saat ahli nujum itu menghadap Maharaja Indra Angkasa, mereka mempersembahkan ramalan palsu. Selagi hidup anak Anda 2 bersaudara itu, niscaya Duli yang dipertuan tiada kekal di atas tahta kerajaan, sebab kedua anak Anda itu terlalu sangat besar celakanya. Maka dari itu, kedua anaknya itu pun hendak dibuang ke luar negeri. Ibunya, Ratna Dewi, menahan dan mengatakan bahwa sejak ada keduanya itu, mereka mendapat tuah. Namun demikian, Maharaja Indra mengusir juga anaknya itu. Ibunya membekalkan Marakarmah sebuah cincin, sebiji kemala, batu ajaib, dan 7 biji ketupat. 3 hari selepas Marakarmah meninggalkan Puspasari, negeri itu pun terbakar. Insyaflah si miskin, Maharaja Indra Angkasa, bahwa orang-orang telah dengki dan busuk hati kepadanya. Kedua beradik itu mengembara di dalam hutan. Semasa Marakarmah hendak pergi meminta api, ditinggalkannya adiknya, Nilakesuma, di bawah pohon kayu ara. Namun, Marakarmah disangka pencuri, lalu dipukul dan dicampakkan ke laut. Marakarmah terdampar di pangkalan raksasa. Di situ ia bertemu seorang puteri bernama Cahaya Hairani yang ditawan oleh raksasa itu. Puteri itu diselamatkannya. Keduanya diselamatkan oleh sebuah kapal. Namun, karena nahoda kapal itu menyukai Cahaya Hairani, Marakarmah dicampakkan ke laut sekali lagi. Dia ditelan oleh ikan nun, dan ikan nun itu mengikuti kapal itu. Dalam pada itu, adik Marakarmah, Nilakesuma, telah kawin dengan anak raja negeri itu, Mengindera Sari, saat anak raja itu menemukannya ketika berburu. Ikan nun yang menelan Marakarmah terdampar di pangkalan Nenek Kebayan. Ikan itu dibelah oleh Nenek Kebayan dengan daun padi, secara ajaib, dan keluarlah Marakarmah. Dari Nenek Kebayan, Marakarmah tahu bahwa ia berada di negeri Pelanggam Cahaya. Ia juga tahu bahwa sebuah kapal sedang berlabuh, dan nahoda kapal itu bersahabat dengan raja. Istri nahoda itu, Cahaya Hairani, terlalu elok rupanya. Setelah mendengar kabar itu, Marakarmah merencanakan sesuatu. Ia meminta Nenek Kebayan berjual bunga di kapal itu, dan dia sendirilah yang akan merangkai bunga itu. Nenek Kebayan kembali dan bercerita bahwa istri nahoda itu senantiasa berkelahi dengan suaminya. Marakarmah berencana mengirim seekor lalat hijau. Dimanapun lalat itu hinggap, disitulah Nenek Kebayan harus meletakkan bunga-bunga.
Dalam karangan bunga itu, Marakarmah mengambil sekuntum dan menulis surat pada kelopaknya. Surat itu dari Marakarmah. Ia menyampaikan agar Cahaya Hairani naik ke istana Putri Mayang mengurai Nilakesuma, adiknya, dan meminta perlindungan. Dalam karangan bunga itu, dimasukkan juga cincinnya. Di kapal, setelah Nenek Kebayan memberikan karangan bunga itu, Cahaya Hairani melihat cincin itu dan membaca tulisan di kelopak bunga. Tahulah dia bahwa suaminya masih ada. Cahaya Hairani pun membayar harga bunga itu dengan sehelai kainnya serta banyak barang dan makanan. Maharaja Puspa Indra, raja negeri itu, menjemput istri Nakhoda ke istana. Saat Cahaya Hairani bertemu dengan Putri Mayang mengurai Nilakesuma, ia pun menangis lalu mengatakan bahwa rupa putri itu sama dengan rupa suaminya. Lalu diceritakan dirinya dari mula hingga akhir. Tahulah Putri Mayang mengurai bahwa abangnya, Marakarmah, masih hidup. Hal ini sampai kepada Putera Mengindera Sari, suami Nilakesuma. Ia memerintahkan segala rakyat datang ke istana dan meminta Putri Cahaya Hairani mengenal suaminya. Marakarmah tiada pergi ke istana, dia ada di rumah Nenek Kebayan. Nenek Kebayan diperintahkan menjemput Marakarmah. Dalam pada itu, Marakarmah mencita, menggunakan kemala hikmatnya. Turunlah kuda Sembarani, kuda terbang, dengan pakaian kerajaan yang lengkap serta 40 orang pengawal muda. Saat Nenek Kebayan sampai ke rumahnya, dia terperanjat melihat Marakarmah yang gagah berlengkap. Mereka pun pergilah berjalan menuju istana.